إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya, sehingga Allah Ta'ala terus berikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena kalau mau kita berkata jujur pada diri kita sendiri dan tidak perlu kita berkata jujur pada orang lain tentang masa lalu kita, sesungguhnya kita malang melintang dalam kemaksiatan, dalam dosa dan kemurkaan Allah yang Maha Rahman. Hidup kita berbeda dengan hidupnya anak-anak kita yang hari ini bisa kita didik di madrasah, di pesantren, di masjid, di taman-taman Al-Quran. Artinya dengan sisa-sisa usia kita, kita harus mengejar target. Sekiranya kita menggali lubang atau kolam besar 40 tahun lamanya, sungguh betapa besar, luas dan dalam kolam yang telah digali itu. Kiranya kita diminta untuk menimbun cukup dengan setahun saja. Mungkin tidak kita bisa menimbunnya. Padahal kita tidak punya jaminan untuk menutupi kekurangan kita, kemurkaan Allah yang telah kita perbuat, kemaksiatan yang telah kita lakukan selama hidup 40 tahun di alam yang bernama dunia fana ini. Boleh jadi hanya 6 bulan setelah kita taubat itu, kita meninggalkan alam yang bernama dunia fana ini. Kalaulah kiasnya, analoginya dengan galian yang kita buat itu, tak akan pernah bisa tertimbun. Kecuali kalau galian yang dulu kita gunakan untuk menggalinya adalah cangkul, dan waktu 1 tahun itu kita gunakan dengan alat berat eskavator, sungguh tentu akan bisa kita menutupnya. Tetapi Allah Rabbul Alamin tidak demikian memberikan. At-taibu kaman la dzanba lahu, orang-orang yang bertaubat dari malang melintangnya kehidupan dalam dunia kelam yang telah ia lalui, orang-orang yang serius benar dalam taubatnya, kaman la dzanba lahu, seperti orang-orang yang tidak ada dosa lagi. Allahu Akbar. Untuk itulah Allah Rabbul Alamin pun menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum,
Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Allahu Akbar. Dan Allah Rabbul Alamin juga menyediakan amalan-amalan yang berpahala besar selain taubat tauhidullah, selain taubat keimanan dan keyakinan kepada Allah. Bahkan ketika para ulama membawakan riwayat tentang keutamaan la ilaha illallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata sudah sebutkan, telah kabarkan kepada kita, sekiranya kartu la ilaha illallah saja ditimbang dengan amalan-amalan lain, dengan dosa-dosa, satu saja kartu la ilaha illallah, sungguh lebih berat la ilaha illallah itu. Tapi la ilaha illallah yang terlahir dari dalam hati yang paling dalam, dari qalbu yang paling suci. Bahkan orang-orang yang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, as'adun nasi bisyafaati, kata Rasulullah, orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku di hari akhirat kelak adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, orang-orang yang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah murni terlahir dari dalam hatinya, la ilaha illallah. Hati yang bersih, hati yang di dalamnya ada keyakinan, hati yang di dalamnya ada keimanan, akan menghilangkan segalanya dengan izin Allah Rabbul Alamin. Inilah kiranya yang dijelaskan oleh para ulama tentang apa keutamaan sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga, dan ternyata yang pertamanya adalah dalam riwayat Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar fil jannah. Allahu Akbar. Abu Bakar di surga. Baru setelah itu Rasul sebutkan 19 deretan sahabat lain dalam satu kesempatan yang dijamin masuk surga. Hari ini wahyu telah terputus, Nabi telah tiada. Artinya tidak akan ada jaminan untuk kita, si fulan si alan, untuk bisa menjamin dirinya masuk surga. Tidak ada. Setinggi apapun derajat seorang ulamanya, dia tidak bisa jamin orang masuk surga. Tapi setidaknya kita tahu apa sebenarnya rahasia yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sehingga dia dijamin masuk surga. Karena dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam riwayat At-Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, iqtadu billadzi min ba'di min ashabi Abi Bakar wa Umar. Ikutilah oleh kalian dua sahabatku, Abu Bakar dan Umar. Artinya kita perlu menelusuri sejarah kehidupan mereka. Sejarah bukan hanya sebagai kenang-kenangan. Kalau demikian berarti orangnya hanya mengenang-enang saja. Sejarah adalah panduan menapak tilas masa depan yang gemilang. Maka berarti orang-orang yang mendengar sejarah itu mentadaburi, merenunginya dan mengambilnya sebagai pelajaran kehidupan. Abu Bakar As-Siddiq, sebagian tabi'in menyebutkan amalannya sesungguhnya biasa. Biasa dalam makna dibandingkan dengan amalan-amalan kita juga luar biasa. Tapi amalan-amalan sahabat lain, amalan-amalan tabi'in di zaman itu, orang-orang yang juga baik hatinya, orang-orang yang juga direkomendasi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi terbaik setelah para sahabat. Namun apa yang menjadikan Abu Bakar, sekiranya keimanan Abu Bakar tersebut ditimbang dengan keimanan kita, ditimbang infak kita dua sebesar gunung Uhud, lebih besar imannya Abu Bakar As-Siddiq. Allahu Akbar. Apa yang menjadikan Abu Bakar sedemikian besar? Itulah rahasianya.
keyakinan yang ada di dalam hati Abu Bakar As-Siddiq dengan Allah dan Rasulnya. Allah Akbar. Keimanan yang mendalam, sehingga sebanyak apapun keimanan kita, amal saleh kita, perjuangan kita untuk amal dakwah dan sabar di atas jalan Allah Ta'ala ini, sungguh belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Abu Bakar. Kenapa? Nilai iman yang ada di hati Abu Bakar itu. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang sahabat Nabi. Ketika Nabi belum diangkat menjadi seorang utusan Allah, Abu Bakar adalah sahabatnya, orang yang terus bergumul, bergaul, bercengkrama dengan Nabi, sehingga Abu Bakar melihat betul kejujuran Nabi, keutamaan Nabi, kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam memproklamirkan dirinya setelah diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, saat itu Abu Bakar tidak ada tanda tanyanya, tidak juga bertanya-tanya. Abu Bakar beriman langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat-saat orang-orang belum yakin tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan Nabi yang sungguh sangat menakjubkan sampai ke langit tujuh sana, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang terdepan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakin. Puncak ilmu adalah yakin. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan Abu Bakar ini yang perlu kita contoh. Bagaimana menghadirkan dalam diri kita keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada negeri akhirat. Yakin itu letaknya bukan di kepala, yakin itu letaknya di hati. Karena yakin adalah al-iman, iman, tasdiqul jazim, keyakinan, pembenaran yang pasti di dalam hati, yang sangat kokoh tentang perkara-perkara gaib, tentang Allah, tentang nabinya, tentang malaikat dan usul-usul iman. Hari ini siapa sih yang tidak percaya bahwa kita akan menempuh perjalanan yang disebut dengan kematian? Semua orang tahu. Tapi sejauh apa keyakinan yang ada dalam hati kita? Adakah keyakinan yang menghantarkan seperti keyakinan orang-orang terdahulu? Tidaklah mereka tidur, melainkan mereka merasakan esok hari entah bangun lagi atau tidak. Di antara mereka banyak yang membuat surat wasiat buat anak dan istrinya. Siapa sih di antara kita yang tidak yakin bahwa kita akan diantarkan ke satu tempat yang bernama kuburan? Kita akan menempuh alam kubur. Tetapi adakah keyakinan kita seperti keyakinan orang-orang terdahulu yang membuat mereka mempersiapkan diri mereka, bahkan di antara mereka telah menggali kuburnya untuk dirinya sendiri, mengingatkannya, mempersiapkan kafannya. La ilaha illallah. Keyakinan. Kita tahu bahwa kehidupan yang hakiki, yang lama, wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat adalah yang lebih baik untuk kita, yang lebih kekal untuk kita. Tetapi adakah semua itu menghantarkan kita seperti sahabat Abu Bakar? Manakala sahabat Abu Bakar diminta bersama para sahabat-sahabat yang lain untuk mengeluarkan infak fi sabilillah, la ilaha illallah. Lihatlah bagaimana keimanan Abu Bakar. Dan ini yang tidak tercapai oleh sahabat-sahabat lain. Pada hari itu Rasul mengumumkan ada keperluan untuk fi sabilillah, di jalan Allah. Allahu Akbar. Hari itu Umar ingin mengalahkan Abu Bakar. Saya harus kalahkan Abu Bakar. Tekad hati Umar. Umar membawa separuh dari hartanya, separuh dari harta kekayaannya yang ada dibawa oleh Umar untuk infak di jalan Allah.
Allahu Akbar. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu membawa seluruh hartanya, tidak ada satu hartanya pun yang ia sisakan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang dibawa oleh Abu Bakar dan Rasul bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, "Abqaitu li ahli Allah wa rasuluh." Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Keimanan siapa yang mencapai keimanan seperti ini? 2,5% saja dari harta kita, betapa berat hati kita. La ilaha illallah. Bukankah surga Allah Ta'ala itu sesuatu yang mahal? Kalau kita nginap saja di hotel, Pak, 300.000. Itu pelayanannya. Mau tambah minta sedikit air minum atau yang lain fasilitasnya, perlu telepon dan akan ada tambahan biaya lagi. 10 malam kita di sana sudah 3 juta. 100 malam kita di sana, Bapak kalikan saja 30 juta. Sementara di surga abadan abada, selama-lamanya. Akankah surga itu murah? La wallah, tidak, demi Allah. Dan ternyata keyakinan ini ditularkan pula oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada anak dan istrinya, keluarganya. Allahu Akbar. Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq serahkan harta seluruhnya untuk Allah dan Rasulnya, untuk jalan Allah, dan sering dilakukan oleh Abu Bakar berinfak di jalan Allah. Ayahnya Abu Bakar, Abu Quhafah, yang ketika itu sudah buta. Kerana ayah Abu Bakar terlambat masuk Islam. Manakala melihat anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu senantiasa berbuat seperti itu, dia datang ke rumah cucunya. Apa yang ditinggalkan oleh ayah kalian untuk kalian? Anak cucunya, cucunya Abu Quhafah, anak-anaknya Abu Bakar, mencarikan kain yang biasa atau tempat yang biasa digunakan untuk perhiasan, emas atau semacamnya, diletakkan oleh anak Abu Bakar tersebut batu licin di dalam tempat tersebut, lalu diberikannya kepada sang kakeknya. Ini yang ditinggalkan oleh ayah kami, kek. Dia tidak menipu, tapi dia mengatakan ini yang ditinggalkan oleh ayah kami. Diusap-usapnya dia mengira itu adalah perhiasan. La ilaha illallah. Beda cerita dengan kita, anak dan istri kita. Padahal Allah telah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, yang dipanggil iman yang ada di hati kita itu, janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Dalam ayat ini tak disebutkan istri, tapi anak saja melalaikan, apalagi istri. La ilaha illallah. Ma fitnatu ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat kutinggalkan buat laki daripada fitnah wanita. Baik wanita yang bukan hak kita, bukan istri kita, dengan segala fitnah syahwatnya, atau fitnah yang sudah halal bagi kita dari kalangan wanita tersebut, istri kita, juga bagian masih fitnah dari kita, bagi diri kita. La ilaha illallah. Maka perjuangan kita hidup ini adalah perjuangan iman. Perjuangan iman. Maka wajar dahulu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memanggil, ayo kita sama-sama, ta'alu nazdadu imana, ayo kita sama-sama menambah iman, menambah iman. Majlis mereka adalah majlis iman. Allahu Akbar. Inilah rahasia pencapaian Abu Bakar As-Siddiq yang pertama, sehingga beliau dijamin oleh Allah Ta'ala surga. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ittaqullah ayyuhal hadirun wa qu anfusakum wa ahlikum nara. Sahabat-sahabatku, bapak-bapak yang kami muliakan, para pemuda dan anak-anak yang kami banggakan, sahabat Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan kemuliaan sehingga umat ini sepakat bersama para ulama'nya dari masa ke masa bahwa orang yang paling mulia setelah Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa rahasianya sehingga Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan derajat yang demikian mulia, yang sedemikian mulia? Banyak. Tapi coba kita lihat dari satu sudut kehidupan Abu Bakar As-Siddiq lagi. Dulu Abu Bakar As-Siddiq orang yang semasa jahiliyahnya juga orang yang terpandang. Sebelum dia bertaubat, sebelum dia mendapatkan hidayah tauhid, dia adalah orang yang memang mulia bawaannya, karakternya karakter yang luar biasa. Rasul juga pernah sebutkan khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islami idza faqihu. Orang-orang yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang yang pada masa jahiliyahnya adalah orang yang baik juga setelah dia masuk Islam. Dia juga menjadi yang terbaik apabila dia paham dengan agama ini. Allahu akbar. Manakala kita lihat sahabat-sahabat yang 20 orang dijamin masuk surga itu, banyak andilnya Abu Bakar. Sebabnya Abu Bakar yang menjadikan mereka masuk ke dalam agama Islam yang mulia ini. Allahu akbar. Ia berdakwah, tidak hanya beramal untuk dirinya. Dan banyak orang-orang yang didakwahi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak semata-mata dengan retorikanya, tapi karena karakter yang ada pada dirinya. Abu Bakar As-Siddiq punya kelebihan. Lihat apa kelebihannya. Dulu di depan rumahnya Abu Bakar ada tempat duduk, tempat orang bersantai. Orang-orang Quraisy suka sekali duduk di situ, suka sekali, senang. Kenapa? Karena mereka senang dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia punya kelebihan yang membuat orang suka. Dia punya keahlian yang membuat orang butuh dengan keahlian itu, sehingga hati mereka terpaut, hidup mereka terpaut dengan majelisnya Abu Bakar As-Siddiq, dengan tempat duduknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebelum Islam, bahkan juga setelah Islam. Apa kelebihan Abu Bakar As-Siddiq? Belajarlah kita dari peristiwa yang besar ini. Abu Bakar As-Siddiq ternyata seorang yang jago dagang, bisnis. Orang-orang Quraisy sehingga jadi kurus. Orang jago dagang. Di negeri kita ini dikenal kurus. Orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang jago dagang. Dagangnya level mereka bukan kaleng-kalengan. Mereka dagang antar negara. Ajib. Sehingga Allah sebutkan bagaimana perjalanan orang-orang Quraisy dalam dagang. Rihlatas sita'i was-saif. Ajib. Mereka berdagang ke negeri Syam, mereka berdagang ke negeri Yaman. Abu Bakar As-Siddiq jagonya. Abu Bakar As-Siddiq konsultan para pebisnis. Beliau bukan hanya seorang pebisnis sukses, tapi konsultannya, coachnya para pebisnis, sehingga para pebisnis Quraisy butuh dengan ilmunya Abu Bakar. Ajib. Butuh bimbingan. Bukankah para pebisnis butuh para pelatih? Bukankah para pebisnis butuh coach, butuh konsultan yang bukan hanya sekedar kasih usul bayar kontan, tidak, tapi dibimbingnya. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelebihan yang ada pada dirinya Abu Bakar As-Siddiq, ia manfaatkan untuk berdakwah di jalan Allah. Kelebihan yang ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq, ia manfaatkan untuk mengajak orang kepada tauhid. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul lakan min khairul laka min humrin na'am.
Seorang saja masuk Islam, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Satu orang saja dengan sebabmu orang dapat hidayah lebih baik dari onta merah. Onta merah ya ikhwan, onta merah bapak-bapak sekalian, lambang kekayaan orang Arab, kerana kendaraan paling mewah di zaman itu adalah onta merah. Orang yang kaya lebih baik satu orang Islam, satu orang dapat hidayah dengan sebab kita. Luar biasa. Manfaatkan kelebihan kita, apa yang kita punya, untuk manfaat orang banyak. Kelebihan Abu Bakar yang kedua, yang terkenal sepanjang sejarah, Abu Bakar dikenal dengan nasab. Dan ini kelebihan Abu Bakar juga ditularkannya kepada anak beliau yang menjadi isteri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Aisyah radhiyallahu taala anha. Nasabah gelarnya. Apa itu? Ahli nasab, ahli keturunan. Kalau ada orang-orang yang kehilangan keturunan, siapa dia, siapa nasabnya, tanyalah kepada Abu Bakar. Carilah ia di majlisnya, tinggal sebutkan siapa ayahnya, di mana tempatnya. Ia akan sebutkan kakeknya, neneknya, moyangnya, siapapun keturunannya yang terdahulu, dengan segala kelebihan mereka. Innal irqa dassas. Ada satu hadis yang dhaif tapi maknanya betul, secara sanad dhaif tapi maknanya betul. Sesungguhnya keturunan kakek nenek kita itu karakternya akan nurun lagi ke bawah. Air hujan tak jauh jatuh dari tempat dari atapnya. La ilaha illallah. Orang butuh ini, Abu Bakar ahlinya. Sehingga orang-orang percaya dengan Abu Bakar, orang-orang butuh dengan Abu Bakar, sehingga ini menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala dipercaya. Kalau Abu Bakar sudah ngomong, orang-orang percaya. Hari ini apa kelebihan kita? Adakah orang-orang butuh dengan kita dengan tenaga kesehatan yang kita punya ilmunya? Adakah orang-orang butuh dengan kita dengan pemikiran kita? Karena kita mungkin sosok nenek mama, kita sosok tokoh masyarakat, atau mungkin kita orang yang sudah malang melintang dalam dunia usaha, atau mungkin orang yang berpengalaman dalam seluk-beluk kehidupan ini sehingga kita bisa memberikan nasihat untuk anak muda. Hidup ini hanya sekali. Jasa apa yang kita tinggalkan untuk orang banyak? Ada orang yang bisa membahagiakan dirinya, dia adalah orang mulia. Tapi ada lagi orang yang lebih mulia dan orang yang lebih bahagia dari itu. Siapakah? Orang-orang yang bisa membuat orang lain tersenyum bahagia karena dirinya. Allahu Akbar. Belajar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Makanya satu hari Rasul pernah ditanya, siapakah orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Aisyah, kata Rasul, istri beliau tercinta sallallahu alaihi wasallam. Tapi para sahabat bertanya lagi, dari kalangan lelaki siapa ya Rasulullah? Abuha, bapaknya. Allahu Akbar. Anaknya adalah wanita yang paling dicintai Nabi dari kalangan perempuan. Dia adalah lelaki yang paling dicintai Nabi dari kalangan lelaki. Allahu Akbar. Kita belajarlah dari kehidupan mereka orang-orang saleh. Semoga yang setetes ini bermanfaat bagi khatib yang menyampaikan dan memberi iktibar bagi kita semua yang mendengarkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa dhurriyyatihi wa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma fas baladana Indonesia ya Allah. Allahumma fas wilayatana Riau ya Allah. Allahumma fas hadhil qaryah tarattabuluh ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'indukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.